Sebentar lagi kamu bakal dengerin Fit and Hits bareng RKZ Surabaya. Satu 105,1 JJ Radio Hits Up Your Life. Teman JJ, selamat sore. Hari Senin ya. Wah, berapa hari lagi ya ini ya, dua hari lagi. Sebentar, saya lihat kalender. Benar, 2 hari lagi kita lebaran lah. Wah, kalau lebaran tuh banyak yang disiapin. Satu diantaranya namanya juga Idul Fitri. Udah ada yang tahu artinya Idul Fitri? Ternyata menurut Ustadz tuh artinya Idul Fitri itu merayakan makan loh. Makan-makan gitu ya setelah kita puasa sebulan. Nah, kita di Fit and Hits, saya Tika Sulistia dan saya sudah bareng teman-teman dari RKZ Surabaya. Kali ini saya bersama Mbak Gali Dwi Pitaloka, Kepala Instalasi Gizi RKZ Surabaya. Mau saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Gali. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Gali. Semangat ya. Ini lagi tugas ya. Iya Mbak. Oke, ini lagi tugas. Wah, luar biasa. Terima kasih ya. Termasuk di garda depan. Ini juga masih 2 tahun belum kelar, kita hampir 2 tahun belum kelar kita masa pandemi, semoga cepat berlalu. Kita sore kali ini kita mau sharing ke teman JJ Mbak Gali, gimana sih menyiapkan makanan sehat di hari Lebaran. Wah, ini pasti seru. Ini seru. Nanti kita ngobrolin juga apa aja sih yang kita makan dan sehat nggak sih yang kita makan di hari Lebaran. Untungnya tahun ini ada larangan mudik ya Mbak Gali. Kalau enggak coba kita bakal mudik dari satu kota ke kota lain, dari keluarga satu ke keluarga lain tuh pindah-pindah, itu jajannya beda-beda, masakannya beda-beda. Kebayang nggak itu sehat apa enggak ya? Oke. Nah, ini mau nanya dulu dong, definisi sehat atau makanan sehat yang seperti apa sih Mbak Gali? Kalau menurut saya ya, yang dimaksud makanan sehat itu harusnya makanan mengandung zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh kita ya. Selain itu, makanan sehat harusnya adalah makanan yang aman bagi tubuh kita. Jadi tidak membuat nantinya kita sakit seperti itu. Itu makanannya sehat. Oke. Kalau berkaitan dengan tadi makanan sehat, berarti ada 2 komponen ya Mbak, menurut saya. Yang pertama berkaitan dengan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan yang aman bagi tubuh, begitu. Berarti milihnya harus yang bergizi dan aman buat tubuh lah. Tapi orang kita nih, orang Indonesia ini kalau makan tuh itu di skip dulu. Jadi kayak bahan-bahannya apa itu skip dulu. Yang penting rasain dulu, enak nggak ya? Oh enak, oke, aku makan gitu ya. Berarti gimana ya kita bisa tahu ini makanan ini ada gizinya, makanan ini nggak aman buat tubuh? Oke. Yang pertama berkaitan dengan zat gizi dulu ya, kita tahu mungkin waktu sekolah juga udah diajarin ya. Ada beberapa zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh, antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jadi makanan yang tadi yang gizi itu ya yang mengandung bahan-bahan tersebut. Memang dalam satu bahan makanan tidak semua bahan itu ada. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsinya dengan beraneka ragam makanan dan tetap memperhatikan jumlah dan porsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu tentang nanti seimbang, dengan gizi yang seimbang ya. Sedangkan kalau yang makanan aman bagi tubuh itu berarti makanan itu harusnya aman secara fisik, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang mengganggu kesehatan, atau juga aman secara biologis. Kalau yang fisik berarti dia nggak ada benda-benda asing ya yang ada di dalam makanan. Kalau berkaitan dengan kimia ya tidak ada zat kimia yang berbahaya, misalkan kayak bahan tambahan yang tidak sesuai anjuran, atau pengawet yang tidak sesuai, pewarna yang tidak sesuai aturannya.
seperti itu. Sedangkan kalau yang biologi berarti yang di bahan tersebut dia tidak ada bakteri, virus atau ada jamur di dalamnya, begitu. Oke, baik. Mbak Gali, nanti kita sambung lagi dia di obrolan kita yang kedua, masih di Fit and Hits. Gimana sih menyiapkan makanan sehat di hari Lebaran? Masih di Fit and Hits, masih bareng saya Tika Sulistia dan saya sudah sama Mbak Gali. Mbak Gali ini adalah Kepala Instalasi Gizi RKZ Surabaya. Wah, senang bisa dapat kesempatan, bisa dapat waktunya Mbak Gali. Kita ngobrolin soal gimana sih menyiapkan makanan di hari Lebaran. Tadi udah dijelasin, cek makanannya apakah gizinya seimbang. Kamu pasti tahu lah ya, udah diajarkan, bener Mbak Gali tadi udah ngomong, kita udah diajarin dari SD itu. Kalau dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya, sekarang apa istilahnya Mbak Gali? Sekarang istilahnya gizi seimbang, Mbak. Oh, gizi seimbang ya, oke betul. Nah terus pilih makanannya juga yang aman, yang nggak ada bahan-bahan kimianya. Jangan sampai kejadian kayak yang kapan hari viral, ngerti nggak sih Mbak, yang dikirimin sate sama pacarnya, satenya ada aja. itu berarti termasuk makanan yang nggak aman ya. Tapi gimana kita tahu? Gimana kita tahu kalau di makanan itu nggak aman dan ada bahan kimianya? Kalau nggak kita coba dulu terus ada reaksi. Gimana tuh Mbak kita bisa taunya? Ya, memang kalau berkaitan dengan kimia itu nggak kasat mata ya, memang agak susah untuk mendeteksinya memang ya. Jadi memang kalau secara fisik itu yang paling bisa dilihat itu ada fisik sama biologi sih. Kalau kimia memang susah. Betul. Baik, nah ini terkait Lebaran. Yuk kita mau bongkar satu persatu. Sekarang makanan besar dulu deh. Kalau Lebaran tuh ya Mbak, wajibnya kalau di rumah nggak tahu ya, kalau tahun ini katanya semua susah. Tapi kayaknya kok kalau lihat puasa ini takjil di mana-mana masih penuh ya gitu. Jadi mungkin Lebaran nanti juga meja makan kayaknya masih akan penuh sih, walaupun harga-harga katanya naik gitu ya. Opor ayam yang pakai santan itu kayak ya pasti kalau yang mau bikin dan masih mau ribet pasti ada lah di meja makan gitu. Nah, makanan-makanan bersantan, terus makanan-makanan besar yang lainnya yang kita santap pada saat hari Lebaran. Nah, ini gimana ya Mbak? Apakah kita perlu merubah menu kita supaya gizinya seimbang, atau bagaimana ya kita menyajikan supaya makanan yang kita sajikan untuk keluarga di meja itu masih tergolong gizinya seimbang? Yang pertama kita lihat dulu berkaitan dengan pemilihan bahan makanannya ya Mbak ya. Kalau misalnya kita nggak bisa menghindari menu-menu yang tadi ya yang disebutkan tadi, tapi kita bisa mensiasatinya dengan nanti pemilihan bahan yang dipakai. Contohnya kayak tadi kalau misalkan menu bersantan seperti itu, kita bisa kan mengganti santan dengan bahan yang lainnya. Misalkan kalau santan itu bisa pakai kemiri, jadi tidak pakai santan. Terus kalau misalkan opor ayam ya kita harus pilih ayamnya yang lemaknya lebih rendah dibandingkan bagian yang lainnya. Jadi contohnya bagian dada itu dia lemaknya lebih rendah dibandingkan bagian yang lain. Terus kulitnya dibuang, itu bisa seperti itu. Jadi kita siasati walaupun menu khusus Lebaran ya kelihatannya seperti itu, tapi kita usahakan tetap dengan yang sehat. Selain itu kalau sudah ada yang berlemak seperti itu ya kita siasati ada pendampingnya juga, harus ada seratnya untuk mengimbangi lemak tadi. Jadi ada sayur sama buah itu tetap harus ada begitu. Oh oke, baik. Wah ini tips loh, kita nggak sadar nggak dikasih tips loh sama Mbak Gali secara nggak langsung. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah meninggalkan santan ya, terutama yang para orang tua atau yang sudah lansia takut, ngeri sama yang namanya santan katanya. Nah ini bisa diganti sama kemiri ya Mbak ya. Terus lemak. Nah ini nih. Wah, padahal yang enak itu justru yang ada kulitnya gitu. Yang enak tuh justru bagian-bagian yang katanya Mbak Gali di skip dulu deh gitu kalau masak opor. Nah, selain mengganti tadi supaya gizinya seimbang, kemudian ada sayur dan juga buah.
Ini apalagi yang perlu kita perhatikan, Mbak, supaya makanan itu juga aman. Karena kan gini, biasanya kan kita ada yang jauh-jauh hari itu stok sayur, ikan dan lain sebagainya. Apakah ini masih bisa digolongkan gizi seimbang ketika kita stok di kulkasnya itu terlalu lama? Dan menyajikannya itu yang gimana ya supaya kita masih tetap bisa loh dapat gizi seimbang itu tadi loh. Yang berarti berkaitan dengan gizi seimbang, berarti nanti makanan yang kita sajikan atau yang kita konsumsi itu kan mengandung hampir semua yang kita butuhkan ya Mbak, ya. Ada makan pokoknya, ada lauknya, seperti proteinnya, sayur, buah itu untuk vitamin mineralnya. Kalau berkaitan dengan keterbatasan akses ya, biasanya kan kalau lebaran itu mungkin banyak tempat yang tutup, akhirnya dia nyetok dulu bahan-bahan seperti itu, bisa disiasati dengan namanya food preparation ya Mbak. Jadi disiapkan, disimpan dengan cara yang tepat supaya pada hari H itu kualitas bahan masih tetap bagus dan terjaga begitu. Oh oke, baik, itu mesti diperhatikan betul ya, bagaimana cara penyimpanan yang sehat, yang higienis lah paling tidak, sehingga tidak muncul hal-hal yang kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, misalnya karena itu terjadi gitu, relate banget dengan teman-teman yang cewek-cewek di rumah atau yang bahkan ibu-ibu muda yang sudah mulai suka masak nih selama pandemi. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana menyimpan yang baik, sehingga kadang 1-2 hari kok udah muncul jamur ya. Nah yang kayak gitu-gitu juga perlu diperhatikan ya berarti Mbak Gali. Iya betul. Baiklah, nanti kita lanjut lagi teman JJ, masih di Fit and Hits dan saya masih bareng Mbak Gali, Kepala Instalasi Gizi RKZ Surabaya. Masih di Fit and Hits, saya Tika Sulistia masih sama Mbak Gali, Kepala Instalasi Gizi RKZ Surabaya. Mbak Gali masih bareng saya? Iya. Oke. Seru ya ngobrolinya, tipsnya banyak loh ternyata. Kamu juga pasti dicatat, diinget-inget tadi, santannya bisa diganti kemiri. Kalau tesnya berbeda ya itu demi kesehatan kamu teman JJ, supaya nggak over nanti tiba-tiba habis lebaran loh kok malah lemaknya, kolesterolnya dan lain sebagainya, berat badannya naik, berarti ada yang salah. Tadi udah kita obrolin soal santapan yang menu utama. Nah sekarang yang ini yang wajib Mbak selalu ada di meja, jajanan itu loh, cookies yang menggoda lidah itu loh, ada nastar, ada kastengel, ada macam-macam, belum lagi kacang-kacangan gitu ya. Nah ini gimana Mbak kita, apakah benar kita bikin sendiri, tapi nggak semua orang bisa bikin cookies sendiri gitu, atau kalau beli tuh kita harus memperhatikannya yang gimana, bukan hanya yang gizinya seimbang tapi ini terkait sama kandungan yang aman tadi ya berarti Mbak Gali. Kalau berkaitan dengan kue-kue kering ya itu kan sudah khasnya kalau hari raya. Bener. Ya memang kalau misalnya paling aman sih sebenarnya memang kita bikin sendiri, karena kita tahu berkaitan dengan kualitas bahannya, terus kita bisa modifikasi berkaitan dengan resepnya supaya tidak terlalu berlemak seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan dan harus beli seperti itu ya, kita harus kontrolnya berkaitan dengan porsi yang akan kita makan begitu. Jadi kue-kue kering itu kan dia identiknya manis, lemak seperti itu. Jadi kan lumayan rapi dan lemak, sehingga kita harus kontrol diri kalau misalkan mau makan kue kering seperti itu ya 1-2 itu cukup lah. Jadi nggak lapar mata buat makan ya, pembalasan setelah puasa seperti itu. Oke, berarti cukuplah makan 1-2 gitu ya. Mbak, tapi bener ya kita nggak dilarang mudik, tapi mudik lokal boleh loh katanya. Jadi misalnya di gang sebelah nih, kita ambil 2, terus ke rumah sebelah nih, ambil 2, kadang-kadang kita nggak kerasa. 2 kali berapa rumah ya? Itu yang kelihatan dimakan Mbak Gali. Biasanya bawa kantong, biasanya bawa kotaan sendiri yang nggak sempet mereka punya di rumah dibawa. Wah bisa bahaya ya teman JJ. Oke. Nah
sekarang kalau misalnya nih kita tadi ngobrolin untuk teman-teman yang sehat gitu ya, maksudnya yang belum ada mereka belum ada kondisi uh, penyakit lain. Nah, untuk teman-teman yang biasanya punya penyakit penyerta kayak misalnya orang-orang dengan diabetes, wah lebih sulit lagi ya. Gimana Mbak cara ngontrol supaya dia tetap aman secara penyakitnya atau gula darahnya terkontrol, tapi dia tetap juga bisa menikmati makanan, baik makanan yang menu utama maupun yang snack-snack ini tadi. Ya, untuk pasien dengan gangguan gula darah ya, diabetes seperti itu, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah dia harus sadar bahwa dia makan ada aturannya. Jadi untuk diabetes itu biasa aturannya adalah 3J ya, tepat jumlah, jenis, sama jadwal. Jadi untuk jumlah itu sudah ada takarannya. Jadi kalau misalkan dia mau makan tertentu seperti itu ya, dia sesuaikan dengan porsi yang harus dia makan. Jadi sesuai dengan aturannya porsi yang dia makan. Untuk jenis dia memilih juga, kalau misalkan mau makan yang sepertinya terlihat manis seperti itu ya dia harus tahan ya, karena kalau misalkan dia tetap konsumsi nanti gula darahnya tinggi, itu nanti juga malah berbahaya ya, nanti malah masuk rumah sakit seperti itu. Terus untuk jadwal ya, tadi boleh makan cemilan itu juga boleh, tapi harus dijarak dari makan utamanya, paling tidak adalah 3 jam dari makan utama. Jadi boleh saja makan besar, makan cemilan itu boleh. Baik. Tapi disesuaikan dengan aturannya tadi. Oke, ya. Begitu. Baik. Nah, kalau kamu nggak pengen gitu ya gula darahnya, atau menjadi nggak pengen gula darahnya naik, mesti kontrol. Apalagi sekarang angka kejadiannya yang usianya geser ya, yang lebih muda banyak loh sekarang yang kena diabetes, betul nggak? Iya, banyak. Nah, ini kalau yang muda-muda udah kena diabetes ini lebih sulit lagi nih kontrolnya, karena kan secara apa ya, secara emosi dan lain sebagainya tuh masih pingin yang makan makanan enak-enak gitu, padahal harus dikontrol. Nah, Mbak Gali, ada nggak sih orang-orang dengan penyakit-penyakit tertentu lainnya yang di warning atau makannya juga harus dikontrol kayak orang diabetes? Oke. Untuk lebaran itu biasanya kan identiknya dia manis, lemak, berlemak seperti itu ya. Jadi untuk orang-orang yang punya gangguan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, selain yang diabetes seperti itu juga harus diperhatikan, karena kejadian kolesterolnya tinggi seperti itu juga banyak kejadian setelah lebaran, atau asam uratnya naik kayak gitu banyak setelah lebaran, karena kan makan kacang ya, begitu. Jadi itu juga harus diperhatikan selain diabetes ya. Nah, kacang-kacangan sendiri ini sebenarnya gimana sih Mbak secara nilai gizi? Apakah ini sebenarnya bagus juga buat tubuh, atau memang ada porsi yang disarankan untuk kita konsumsi? Untuk kacang-kacangan sebenarnya kan termasuk protein nabati ya, yang memang boleh dikonsumsi ya. Tapi jenis kacang-kacang tertentu memang harus diperhatikan. Contohnya kalau misalkan kayak kacang tanah itu dia agak berlemak ya. Jadi untuk pasien-pasien yang untuk orang-orang yang punya gangguan lemaknya, kolesterolnya agak tinggi seperti itu diperhatikan, atau yang asam uratnya tinggi itu juga diperhatikan. Untuk kacang tertentu misalkan kayak kacang merah, kacang kedelai, itu dia ada bergas ya. Jadi untuk orang-orang tertentu yang punya gangguan lambung, kalau misalkan perutnya nggak enak, seperti itu sebaiknya dihindari. Seperti itu untuk kacang-kacangan. Untuk porsinya sendiri sebenarnya kalau mengikuti kayak prinsip menggizi seimbang itu, untuk nabati bisa 2-3 porsi dalam satu hari. Jadi kalau misalkan konsumsi ya, kalau ini sudah makan 1 porsi ya, nanti di jam makan yang lainnya itu bisa digantikan dengan yang lainnya. Pengertian 1 porsinya tuh seberapa ya Mbak untuk kacang-kacangan ini? Untuk kacang-kacangan kira-kira itu kalau misalkan kacang tanam dia bisa 1
satu genggam ya. Oke. Satu porsinya. Oke. Kalau kacang tanah mungkin udah biasa ya. Orang-orang tuh ngincernya, Mbak, kalau lebaran itu yang mente itu loh. Nah, apalagi ini udah banyak ditawarin mente dengan berbagai macam aneka rasa gitu, bukan hanya ori lagi. Nah, itu kalau mente itu gimana ya? Siapa yang boleh mengkonsumsi dan yang tidak boleh mengkonsumsi, dan seporsinya itu yang seperti apa? Iya, sama ya, untuk kacang mente itu juga kan berlemak ya. Apalagi kalau misalnya proses pemasakannya dengan digoreng itu tambah lagi lemaknya ya. Jadi untuk orang-orang kembali lagi yang dia ada gangguan lemak ya, yang kolesterolnya tinggi, itu jadi perhatian. Begitu juga yang asam uratnya tinggi itu juga jadi perhatian. Kalau berkaitan dengan porsinya, kalau dia nggak ada gangguan yang tadi itu ya masih satu porsi masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau misalkan dia asam uratnya tinggi ya dia hanya setengah porsi saja untuk dalam satu hari. Aduh, ya itu harus kamu kontrol teman JJ kalau nggak mau terjadi sesuatu, atau emang kamu kepengen silaturahmi ke RKZ boleh loh ya habis, tapi itu perlu loh. Jangan bener-bener tapi perlu Mbak, orang kita kan nggak aware yang namanya check up misalnya. Jadi setelah lebaran tuh kayaknya perlu deh check up, apalagi kita setelah sebulan terus tiba-tiba kita makan gitu ya, 2 hari kita lebaran makalnya loss gitu. Wah, itu bisa kamu langsung aja datang ke RKZ untuk konsultasi apa nih yang salah di tubuh, karena setelah itu kan kita dihajar kerjaan lagi, bener nggak sih? Oke, Mbak Gali, kita lanjut ya di talk kita yang terakhir, gimana sih menyiasati menyiapkan makanan sehat lebaran. Masih sama Mbak Gali. Mbak Gali ini adalah Kepala Instalasi Gizi RKZ Surabaya, dan Tika di Fit and Hits. Ini adalah obrolan kita yang terakhir nih, sesi terakhir. Wah, sesi terakhir nih aku bakalan minta tipsnya ke Mbak Galih, walaupun tadi sudah dikasih banyak banget tips bagaimana kita harus mengkontrol apa yang harus kita makan supaya kita tetap dapat yang namanya gizi seimbang. Nah, Mbak Galih boleh dong di-sharing tipsnya apa saja sih supaya, atau ada rumusan nggak sih supaya makanan yang kita konsumsi selama lebaran tanggal 13 sampai 14 Mei nanti itu tetap tergolong gizi seimbang untuk badan kita. Ya, tadi berkaitan dengan gizi seimbang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama harus tetap ada sumber karbohidratnya ya. Okay. Untuk karbohidrat banyak, kita punya beragam jenis makanan pokok ya, dari nasi putih, merah dan sebagainya. Kalau misalkan mau sehat ya, kalau misalkan nggak mau nasi putih kan bisa digantikan dengan nasi merah yang dia seratnya tinggi, vitamin B1-nya tinggi. Itu untuk karbohidratnya. Sedangkan untuk yang hewani, untuk protein itu ada hewani sama nabati ya. Kalau misalkan yang produk hewani, cari yang produk-produk yang lemaknya rendah. Jadi kalau misalkan mau pakai daging kayak gitu, cari yang ada lemak-lemaknya, atau kayak tadi ayam dibuang kulitnya, atau ikan seperti itu. Sendiri ya cari yang nggak terlalu berlemak. Misalkan kalau mengurangi tadi kacang tanah ya kontrol jangan banyak ambil kacang tanahnya ya. Terus jangan dilupakan untuk vitamin sama mineralnya. Jadi sayur dan buah itu tetap harus ada dalam makanan kita. Jadi kalau misalkan sayurnya pas nggak ada karena menu yang tadi ya kayak opor dan sebagainya nggak ada, cari menu-menu yang kayak gitu. Untuk lemak sendiri nanti bisa digantikan dengan lemak-lemak yang baik ya. Jadi kayak minyaknya digantikan dari minyak kelapa sawit, bisa digantikan dengan minyak biji matahari, minyak jagung seperti itu. Terus jangan lupa air. Ini kadang kelupaan bahwa air itu juga penting. Jadi dalam satu hari harus dicukupi paling tidak 18 dalam satu hari. Ya. Jadi
supaya tetap proses metabolisme baik begitu. Oke, nah pilih airnya juga jangan yang air berasa lagi itu. Kamu makannya udah. Iya, kalau berasa iya. Terus berkaitan dengan proses pemasakan juga nanti diperhatikan juga ya. Jadi untuk menghindari terlalu banyaknya lemak, menghindari menu-menu yang tidak digoreng dengan proses direbus, dikukus atau dipanggang seperti itu. Sayuran mungkin bisa ditumis supaya nggak terlalu banyak minyak yang dipakai. Walaupun terpaksa menu yang dipilih itu digoreng ya bisa menggunakan peralatan yang anti lengket seperti itu, jadi penggunaan minyaknya nggak terlalu banyak, jadi menghindari penggunaan penggorengan dengan minyak yang terlalu banyak. Oh, baik. Begitu untuk gizi seimbangnya. Iya. Oke, wah berarti ini juga tips loh, saya baru tahu loh bisa diganti sama minyak biji matahari dan minyak jagung ya. Minyak jagung, terus nah wadah tempat media kita untuk memasaknya itu juga pilih yang anti lengket ya supaya minyaknya juga terserapnya dengan baik. Oke, Mbak Gali, terima kasih sudah ngobrol bareng teman JJ. Ini kalau misalnya teman JJ mau konsultasi, mau ngobrol juga sama Mbak Gali kayak saya ngobrol gini, Mbak Gali ada jadwal di RKZ-nya setiap hari apa, jam berapa? Iya, untuk berkaitan dengan konsultasi datang ruang konsultasi jadi ya dari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang, kecuali kalau hari Sabtu sampai jam 12 siang. Oh oke, berarti setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang ya? Kecuali hari Sabtu sampai jam 12 aja teman JJ. Oke. Ini berarti teman JJ bisa telepon untuk atur jadwal dulu. Ceknya di Instagramnya RKZ_SBY atau RKZ_Surabaya Instagramnya, atau bisa langsung aja datang ke ini, berarti yang di Ciliwung atau yang di Diponegoro ya kalau mau konsultasi gizi? Ini lewatnya di belakang. Lewatnya yang di mana, di Ciliwung ya? Halo? Iya. Oke. Ruangannya di daerah belakang di Ciliwung. Lebih dekat di Ciliwung. Ciliwung ya. Oke, berarti kamu yang di Ciliwungnya, tidak dari depan. Lebih enak gitu aksesnya dari belakang. Oke, teman JJ, terima kasih Mbak Gali udah ngobrol sama teman JJ. Selamat bertugas. Gali Dwi Pitaloka, Kepala Instalasi Gizi RKZ Surabaya. Baru aja kamu dengerin Fit and Hits bareng RKZ Surabaya setiap Senin jam 3 sore.